Apa yang ada di benak Anda mendengar pasar gaib? Aktivitas jual beli tak kasat mata? Atau riuh tawar-menawar makhluk gaib di areal gunung tertentu? Tak ada yang salah dengan anggapan-anggapan yang beredar di masyarakat. Sebagian orang bilang namanya pasar setan. Di lereng Merapi, akrab disebut pasar bubrah. Kisah-kisah menyeramkan di titik jual beli makhluk tak kasat mata tersebut kini diperkuat dengan banyaknya kesaksian pendaki gunung, khususnya pendaki spiritual yang mengalami rentetan kejadian magis. Stigma angker saat melewati rute pendakian memunculkan decak penasaran tebal. Mengapa eksistensi pasar gaib kerap ditemukan di areal gunung tak terjamah? Inilah Misteripedia Pasar Gaib versi on the spot. Sebagian kalangan meyakini bila manusia berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, gugusan astral tersebut bersemayam di mana saja, termasuk hutan dan membentuk lingkungan selayaknya di alam nyata. Representasi pasar tradisional pun diyakini ada di alam gaib, mirip kegiatan transaksional di alam nyata, namun pasar setan konon hanya terjadi dalam waktu-waktu tertentu. Di dalam kepercayaan Jawa itu memang ada istilah pasar gaib ya. Suasananya memang katanya yang sudah pernah melihat bagi para pendaki yang tujuannya spiritual, memang mereka menemukan pasar gaib itu seperti juga layaknya kita, kehidupan sehari-hari ada pasar di sana, ada jual beli barang, seperti pasar kita saja, pasar tradisional begitu ya. Yang bisa melihat itu tentunya adalah orang-orang yang melaksanakan pendakian, yang tujuannya memang bukan pendakian seperti biasa, tetapi dalam tujuan spiritual. Ya. Dalam pendakian gunung dikenal dua jenis pendaki berdasarkan tujuannya. Pendaki yang hanya menikmati keindahan alam dan pendaki yang ingin merengkuh pengalaman spiritual. Khusus pendaki jenis ini biasanya tak sembarang gunung yang mereka tuju. Gunung-gunung purba dengan ragam mitos melekat dan sedikit pergunjingan adanya lokasi pasar gaib. Konon, pendaki akan mendengarkan suara bising layaknya pasar dan suara orang melakukan tawar-menawar. Biasanya spot sumber berasal dari punggung bukit dengan kondisi geografis menyerupai lapangan datar. Jika malam tiba, areal ini merupakan tempat angin bertiup kencang. Sebagian orang percaya jika tempat strategis pasar gaib atau pasar setan ini tak memiliki pohon besar. Area landai yang ditumbuhi semak yang tak sebegitu lebat. Bagi para pendaki tentu sudah tak asing lagi dengan Gunung Lawu. Salah satu gunung tua di Pulau Jawa ini merupakan gunung purba dengan usia ribuan tahun. Tahukah Anda kalau tersimpan misteri keberadaan pasar setan di balik kawasan gunung dengan kekayaan flora dan faunanya ini? Untuk mencapai ke puncak Lawu, konon harus melewati jalur dengan medan sulit, didominasi tanjakan terjal. Di antara jalur inilah diyakini sebagai perlintasan ke alam gaib. Tak heran apabila gunung di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut dijuluki sebagai pakunya Pulau Jawa. Banyak testimoni pendaki tentang pengalaman mistis di pasar gaib Gunung Lawu. Sejumlah pendaki mendengar suara riuh layaknya di pasar. Bahkan ada sosok astral yang menawarkan barang dagangannya. Kita tahu dalam konteks mitos Jawa itu siapa yang bersemayam di Gunung Lawu misalnya, itu kan Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Itu karena mukso. Ini dianggap leluhur begitu. Jadi pendakian untuk mencari leluhur itulah pendakian spiritual ya. Nah, ini sudah menjadi mitos. Orang Jawa percaya bahwa tempat-tempat itulah ya untuk mencari kesaktian ya. Untuk mencari daya-daya spiritual, untuk ageman seseorang ya. Misteri Gunung Arjuno selalu memantik penasaran bagi kalangan.
terutama bagi para pendaki. Terdapat aneka mitos yang pantang untuk dilanggar dan kisah-kisah legenda yang berkaitan dengan petilasan keramat yang berada di sekitar Gunung Arjuno. Gunung dengan ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini merupakan jejak para pertapa yang hidup pada zaman Kerajaan Singasari dan Majapahit sekitar abad ke-13. Tak heran banyak spot mistis tersembunyi di sekitar Gunung Arjuno. Salah satu zona angker di Gunung Arjuno adalah keberadaan alas tali jiwo, yakni sebuah areal hutan yang dapat membuat tersesat siapa saja yang melewatinya dengan niatan buruk. Dari kejadian inilah orang kemudian menghubungkan dengan banyaknya jin penunggu di Gunung Arjuno. Dikenal juga mitos larangan jika ingin mendaki. Di antaranya tidak boleh mengenakan pakaian yang didominasi warna merah, serta tidak boleh membawa rombongan dengan jumlah yang ganjil. Sebetulnya ciri-ciri yang kelihatan kasat mata saya kira nggak bisa ya. Tetapi bagi masyarakat spiritual, dia tahu bahwa ada tempat-tempat khusus memang untuk mencari ilmu ya. Dan itu melalui satu tahap-tahap yang nanti salah satunya adalah pasar gaib ya. Ketika orang lelah, kan lupa tuh ya, lelah mendaki dan kita dalam keadaan yang sangat kritis, kita bisa tergoda. Gitu. Itu sebuah ujian sebetulnya dalam konteks itu. Gunung Merapi adalah salah satu gunung sejuta kisah misteri. Yang paling santer terdengar dari Gunung Merapi adalah keberadaan pasar gaib atau kerap disebut pasar bubrah. Konon, gunung di bagian tengah Pulau Jawa ini merupakan kerajaan bagi para makhluk halus. Maka keberadaan pasar gaib sangat dimungkinkan berada di sekitar Merapi. Konon pasar bubrah Merapi biasa dilihat pada malam Jumat oleh masyarakat sekitar atau para pendaki yang kebetulan melintas di jalur pendakian tersebut. Jika pasar memulai aktivitas, akan terdengar suara musik gamelan dan gending Jawa. Serta-merta angin tiba-tiba berhembus semakin kencang, menambah gaduhnya suasana. Suara-suara tersebut diyakini sebagai suara gaib dari alam lain yang berakhir ketika matahari terbit. Jika pendaki ingin mengambil benda apapun dari lokasi pasar bubrah seperti batu, harus meninggalkan uang recehan dan menjatuhkannya ke tanah. Mitos lain menyebutkan, jika bubrah disebutkan sebagai titik pusat kerajaan makhluk astral penguasa Merapi, maka untuk menghindari kejadian tak diinginkan, para pendaki disarankan menjaga perilaku dan tindakan. Pasar bubrah diyakini berlokasi di dekat kawah Merapi yang dipenuhi dengan bebatuan sisa letusan Merapi. Kontur tanahnya dipenuhi dengan batuan vulkanik. Tempatnya tandus, berbeda dengan keadaan lereng gunung yang sesak dengan tanaman segar menghijau. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, sebuah gunung tak berhenti sebagai materi kasat mata. Lebih dalam lagi, gunung dimaknai sebagai poros dunia dengan aktivitas pembawa simbol-simbol filosofis. Dalam konteks pasar gaib yang digambarkan penuh dengan hingar-bingar, ada sebuah makna tersirat bagi seorang pendaki yang ingin menjalankan laku ritual dengan cara mendaki gunung. Dan pasar gaib mungkin dalam konteks kita, ini pasar ini kan tempat ramai ya, tempat jual beli dan menarik perhatian dan orang bisa lupa tidak keluar dari pasar ya. Nah, bagi para pendaki yang tujuan spiritual sebetulnya ada satu godaan untuk kalau dia masuk ke dalam suatu pasar itu banyak barang ya diperjualbelikan dan itu menarik sekali. Dan kalau dia lupa, ya, tujuannya bisa gagal, bahkan dia bisa hilang di pasar itu dan tidak kembali. Jadi pasar bagi kepercayaan masyarakat Jawa adalah godaan sebetulnya ya. Demikianlah Misteripedia Pasar Gaib di Tanah Air. Simak terus On The Spot untuk update berita aktual, wow, dan kekinian.